الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan insyaallah taala bacaan kita terhadap syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke-71. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW sabda, wattaqi da'watal madlum. Setelah diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid, kemudian mendakwahkan salat, kemudian mendakwahkan zakat, setelah itu Rasulullah memberikan ultimatum kepada Mu'adz bin Jabal agar berhati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan menzalimi mereka. Kalau seandainya mengambil harta mereka, harta yang memang harta pertengahan mereka, bukan harta istimewa milik mereka. Nah, intinya mereka mengeluarkan zakatnya. Seperti itu, barakallahu fiik. Kita lihat, summa qala wattaqi da'watal madlum. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan berhati-hatilah engkau terhadap doanya orang yang terzalimi. Yakni ihdar an tadlimah. Maksudnya berhati-hatilah engkau menzalimi dia. Fayad'u 'alaik, yang kemudian akhirnya dia mendoakan kejelekan untukmu. Jadi ad-du'a'u 'ala itu mendoakan kejelekan. Tapi kalau ad-du'a'u lahu, setelah ad-du'a ada lam, maka itu mendoakan kebaikan. Ya akhi ud'ullaha li. Ud'ullaha li, bukan ud'ullaha 'alayya. Kalau ud'ullaha 'alayya berarti doakanlah aku kejelekan. Hati-hati jangan keliru. Ya akhi ud'ullaha 'alayya. Nah, ini artinya berdoalah kepada Allah untukku tapi kejelekan gitu loh. Tapi kalau ud'ullaha li itu berarti doa kebaikan. Nah, itu bedanya, barakallahu fiik. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaih, fayad'u 'alaik, yang akhirnya dia akan mendoakan kejelekan untukmu. Fatusibaka da'watul madlum, akhirnya doanya orang yang terzalimi menimpa dirimu. Karena doanya orang terzalimi itu diampuni. Nah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya doanya orang terzalimi itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hijab padanya. Justru Allah taala akan memenuhinya. Nah, kita lihat, li'anna da'watul madlum mustajabah. Dikarenakan doanya orang yang terzalimi itu dikabulkan. Bayangkan kisahnya siapa? Juraij. Ya, Juraij dengan ibunya. Ketika Juraij, barakallahu fikum, beribadah di tempat ibadahnya, padahal dalam keadaan disebutkan oleh para ulama ibadahnya itu adalah salat nafilah, salat sunnah, bukan salat wajib. Kalau seandainya dia faham, niscaya ketika dipanggil ibunya dia harus batalkan. Karena panggilan ibunya tentunya lebih aula untuk ditepati dan lebih aula untuk dijawab karena posisinya dia salat sunnah bukan salat wajib. Nah, kita lihat kisahnya, syahidnya dalam kisah Juraij tersebut. Juraij ketika dipanggil ibunya, "Ya Juraij," justru dia mengatakan, "Allahumma ummi wa sholati." Ya Allah, ibuku dan salatku. Maksudnya itu aku dulukan mana, ibuku atau salatku? Ternyata dia lebih mendahulukan salatnya. Sampai 3 kali dipanggil oleh ibunya, tetap Juraij tidak mau memenuhi panggilannya. Akhirnya ibunya mendoakan, "Ya Allahumma, ya Allah, janganlah engkau mematikan Juraij kecuali difitnah dengan seorang wanita penzina." Benar. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah seorang wanita penzina tadi, berhias, mempercantik diri, kemudian mengajak Juraij untuk berzina. Bayangkan itu. Kemudian Juraij menolak, tidak mau. Juraij tetap tidak mau melayani ajakan wanita penzina tadi. Akhirnya wanita penzina tadi pun berzina dengan seorang pengembala. Seorang pengembala kambing, dan hamillah dari pengembala tersebut. Akhirnya masyarakat setempat bingung. Ini bagaimana ini? Anak siapa ini? Nah, wanita penzina tadi menyebarkan bahwa ini adalah anaknya Juraij. Marahlah masyarakat sekitarnya. Akhirnya tempat ibadah Juraij pun dihancurkan. Kemudian setelah lahir ditanya lagi, anak siapa ini? Anak Juraij. Anak siapa ini? Anak Juraij. Akhirnya Juraij mengatakan, mahlan, semakna dengan itu, tunggu dulu, biarkan aku berwudu dan sholat 2 rakaat. Kemudian dia setelah itu setelah sholat, kemudian Juraij, Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia bisa
menanyai si bayi tadi yang baru lahir. Ditanya, "Ya ghulaman abuk?" Wahai seorang anak, siapa bapakmu? "Abi ra'i." Bapakku adalah seorang pengembala. Disitulah nampak bahasanya Juraij tidak bersalah, cuman doa ibunya dikabulkan. Kan terfitnah, akhirnya Juraij berurusan dengan seorang wanita pezina tadi. Nah, syahidnya di situ doanya ibunya dikabulkan. Nah, padahal istilahnya apa? Nah, barakallahu fikum, Juraij tidak menerima dan juga tidak berzina dengan wanita tersebut, tapi kan sudah apa? Dikabulkan dalam keadaan Juraij berurusan dengan apa? Dengan wanita pezina tadi. Allahul musta'an. Syahidnya ikhwan fillah azza wa jazakumullah, yang namanya kezaliman dihindari. Kezaliman dalam bentuk apapun kita hindari, barakallahu fikum. Jangan sampai kita bermudah-mudahan menzalimi saudaranya, mencaci maki saudaranya tanpa udzur yang syar'i. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wa lihadza qala wattaqi da'watal madlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Oleh karena ini Rasulullah menyatakan, berhati-hatilah engkau terhadap doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada antara doa yang terzalimi tersebut dan antara Allah hijab, tidak ada pemisah, tidak ada hijab, tidak tertutup. Hadza fihi al-hasu 'ala at-tabligh. Ini di dalam hadis ini terdapat dorongan, anjuran untuk menyampaikan. Tabligh, menyampaikan agar berhati-hati. Wa taqwallahi fit tabligh, dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan. Wal hadri min dzulmil mad'uin, dan hendaknya berhati-hati dari apa? Mendolimi para mad'u, orang yang dakwai. Fal mursal yuballigh wala yadhlim. Nah, maka orang yang diutus itu hendaknya menyampaikan, tapi jangan mendolimi, menyampaikan dengan halus, dengan lemah lembut, dengan dalil qala Allah qala Rasul, tidak serampangan, tidak sembrono, tidak bertutur kata dengan yang jelek. Nah, barakallahu fikum, tapi dengan hikmah, barakallahu fikum. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Dan berdakwahlah kalian kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah, wad'u syai' fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang bagus, yang baik, sesuai dengan dalil Al-Qur'an was sunnah, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalaulah seandainya ada perdebatan, debatlah dengan cara yang baik, yaitu dalam rangka apa? Li'idharil haqqi wa ibtalil batil, dalam rangka menampakkan al-haq dan menghancurkan kebatilan. Nah, seperti itu. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah mewanti-wanti, ketika mengutus Mu'adz bin Jabal dengan siapa? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, "Nam basyira wa la tunafira, yassira wa la tu'assira." Berilah kalian kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Permudahlah mereka dan jangan engkau membuat mereka kesulitan atau jangan mempersulit mereka. Berikutnya, qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala, wa inna mattaqsara 'ala at-tauhid was-shalah waz-zakah. Hanya saja meringkas atau mencukupkan untuk mendakwakan tauhid, salat dan zakat, li'annaha ahammul umur, dikarenakan tiga perkara tersebut adalah perkara yang paling pentingnya. Hadil arkanus salasu hiya ahammul umur. Tiga rukun ini adalah perkara yang paling pentingnya. Faman ajaba ilaiha, maka barang siapa yang memenuhi tiga perkara ini, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, salat kemudian zakat, ajaba ila ma siwaha, niscaya dia akan memenuhi ajakan yang selainnya. Man ajaba ilaiha, kalau barang siapa yang memenuhi tiga ajakan tadi itu, tauhid, salat, zakat, ajaba lis-shaum wal haji wal jihad wa ghairu, niscaya dia akan memenuhi dan akan mau menerima ajakan puasa, haji, jihad dan yang selain itu. Li'annahu innama yujibu ilaiha, yang seperti itu hanya saja barakallahu fikum diwajibkan padanya an imanin wa an iqtina'in. Diwajibkan atau istilahnya bukan diwajibkan ya. Li'annahu innama yujibu ilaiha, dikarenakan orang tersebut hanya saja memenuhi panggilan atau memenuhi ajakan tersebut, sumbernya apa? An imanin, berdasarkan keimanan, wa an iqtina'in, dan berdasarkan apa? Ketenangan hatinya. Dia ajaba yujibu. Maksudnya memenuhi panggilan, memenuhi ajakan dakwah tersebut. Itu sumbernya apa? An imanin, sumbernya karena iman, wa an iqtina'in, dan sebabnya karena ketenangan hati. Fa hadzal iman wa hadzal iqtina' yahmiluhu ala ada'i baqiyatul wajibat.
Maka keimanan ini dan juga ketenangan hati ini yang akan membawa dia untuk menunaikan atau melaksanakan sisa-sisa kewajiban. Walihada iktasarallahu subhanahu ala dzikriha fi mawadhi'. Oleh karena ini Allah Ta'ala juga mencukupkan penyebutannya pada beberapa tempat. Wa hakadha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian pula ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li'annaha hiyal usulul Dikarenakan tiga perkara tersebut adalah apa? Adalah pondasi yang inti, induknya. Fa idza ajaba ilaihal mu'min wa saddaqa biha wastaqama 'alaiha, maka apabila seorang mukmin memenuhi ajakan tersebut, mentauhidkan salat, zakat dan membenarkan terhadap tiga rukun tersebut dan istiqamah di atasnya, ajaba ila ma siwaha, niscaya dia akan memenuhi dan akan menerima ajakan kepada yang selainnya. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Apabila mereka bertaubat dan mau menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka lepaskanlah atau bukalah jalan untuk mereka. Nah, biarkan mereka berjalan. Maksudnya jangan diganggu lagi sudah. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka taubat, salat, kemudian zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala semata, mengikhlaskan untuk Allah Ta'ala agamanya dalam keadaan menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Ta'ala, dan kemudian mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Yang seperti itu adalah agama yang lurus. Wa fil hadits yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, umirtu an uqatilan nas hatta asyhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan atau mereka mau bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mau bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata, dan mereka mau menegakkan salat. Wa yutuz zakata, dan mereka mau menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka mau mengerjakan hal tersebut, asamu minni dima'ahum, nah niscaya mereka pun terjaga dariku darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Hak Islam seperti bagaimana? Enggak mau bayar zakat boleh diperangi, diambil zakatnya. Nah, enggak mau bayar hutang boleh barakallahu fikum, ditegasi, diambil paksa, seperti itu. Nah, wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hada yubayyinu lana anna hadhil usula as-salasah hiyal Hal ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tiga pondasi ini adalah induknya. Naam wal usu. Naam, dan juga pondasi dan intinya. Wa annal insanal mu'min, dan bahwasanya seorang yang mukmin, mata ajaba ilaiha wastaqama 'alaiha, kapan saja dia memenuhi ajakan tersebut dan juga memenuhi dakwah tersebut, maksudnya menerima dakwah tersebut dan istiqamah di atasnya, fa innahu na'am barakallahu fikum yanqadu lima ba'daha, niscaya dia akan tunduk terhadap apa yang setelahnya, nabi bimujibil adillah syar'iyyah, dengan apa yang barakallahu fikum yang diharuskan oleh dalil-dalil syar'i, wa imani biha, dan juga dengan apa? Keimanan dia terhadapnya. Nah, niscaya apa? Niscaya dia akan mengimaninya, akan tunduk terhadapnya kalau istiqamah di atas tiga rukun tersebut. Itu maksudnya. Naam. Hadis Ibnu Abbas fi ba'ts Mu'adz ila Yaman da'iyan Allah. Hadis Ibnu Abbas mengenai pengutusan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah di jalan Allah Ta'ala, akhrajah, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa idza qala al-mu'allif akhrajah, kalau mu'allif mengatakan akhrajah, telah dikeluarkan oleh dua orang, yakni fi sahihain, maksudnya adalah di dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Huma al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah. Yang maksud dengan sahihain adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana para ulama telah sepakat dan menyambutnya dengan penerimaan, dan tanpa keraguan lagi bahwasanya kedua-duanya adalah kitab yang sahih, dan kitab hadis yang sahih, kitab hujjah yang sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi azza wa jalla sahihain. As-sahihan, kitab yang paling sahih, dan tahta adimis sama, di bawah kolong langit ini, yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim adalah sahihan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nasallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.